Baik, terima kasih Pak. Oke, ini mata kuliahnya namanya penilaian dalam pengelolaan BUMN. Ya. Nah, kebetulan saya dipercaya nih jadi dosen koordinator. Nah, di kelas ini kan angkatan ini lumayan banyak ya kelasnya ya. Lumayan banyak kelasnya, ada 4 dosen pengajarnya gitu ya. Nah, namun untuk materinya kita sudah sepakat ya untuk menyampaikannya. Kalau terkait dengan PPT-nya itu kita seragamkan, nanti tinggal pengembangannya masing-masing dosen untuk menyampaikan lah ya ke teman-teman semua begitu. Nah, ini terkait dengan apa itu RPS-nya ini versi baru gitu ya. Karena sebelumnya tidak seperti ini. Jadi memang di sini kayaknya dari pihak STAN itu sudah mulai memang ada sistem baru yang mulai diterapkan gitu ya. Mungkin teman-teman yang sekarang level sudah tingkat 3 begitu ya, mungkin tidak terlalu merasakan nanti ya. Namun untuk yang teman-teman baru ya, baru tingkat 1 baru masuk, ini sistemnya mulai ketat diberlakukan kepada mereka. Ya, jadi termasuk mungkin teman-teman juga sudah dengar untuk yang teman-teman di 4 ya, baik itu di 4 yang mulai dari tahun pertama maupun yang di 4 dari pegawai itu diasramakan gitu ya dengan sistem asrama. Nah, ini adalah salah satu sistem pembelajaran yang diberlakukan di PKN STAN gitu ya. Nah, selain itu juga dari pihak penyelenggara memang lebih mengutamakan bagaimana sikap perilaku dari teman-teman semua ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan gitu ya, terkait dengan pembinaan ke teman-teman, karena arahnya tentunya teman-teman ini nanti adalah akan menjadi PNS begitu ya. Tentunya dari PKN STAN sendiri punya target lulusan STAN itu nanti akan seperti apa karakter personalnya begitu ya. Nah, ini yang ditekankan juga oleh pimpinan dari PKN STAN. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan materi kita, nah ini nanti referensi-referensinya ya kita lebih ke regulasi ya. Lebih ke regulasi, lebih ke peraturan. Nanti ada peraturan-peraturan terkait dengan penilaian BUMN ya, tentang jabatan fungsional, terkait dengan teknik penilaian sewa ya, dan pedoman-pedoman teknis lainnya yang ada di DJKN. Nah, ini nanti kita referensinya ke sana, karena untuk pengelolaan BUMN ya terkait dengan penilaian dalam rangka pengelolaan BUMN memang merujuknya adalah ke regulasi yang ada di DJKN ya, termasuk buku-buku pedoman maupun petunjuk teknisnya nanti kita merefer dari semua regulasi yang ada di DJKN. Nah, kemudian untuk bobotnya ya, bobotnya UTS ini targetnya bobotnya nanti adalah 30%, UAS 30%, dan aktivitas 40%. Ini aktivitas ini lumayan besar ya teman-teman, sehingga saya kira perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Nah, dari 40% itu pun dibagi menjadi beberapa hal, beberapa komponen aktivitas, kehadiran 6%, sikap ya, partisipasi belajar dalam selama kuliah 8%, kemudian nanti kalau ada quiz, review itu 10%, dan ada penugasan-penugasan 16%. Ya, jadi ini komposisi pembagian terkait dengan aktivitas yang 40% itu. Nah, kemudian
untuk materi pembelajarannya kita akan ada 14 ya, 14 sesi pertemuan sampai dengan akhir semester. 14 itu 7 pertemuan, kemudian UTS ya 8 sampai 14-nya, kemudian akhir semester UAS. Nah, materi-materinya saya kira tentunya nanti kita akan ngomongin pengelolaan BUMN secara umum dulu, kemudian kita akan memperkenalkan terkait dengan jabatan fungsional, kemudian teknik penyusunan DKPB, ya, kemudian mulai kita nanti melakukan atau melihat bagaimana sih teknik-teknik penilaian properti-properti khususnya terkait dengan tanah, ya. Nah, kemudian setelah UTS nanti kita akan berdiskusi mulai terkait dengan penilaian sewa. Nah, nanti mulai pertemuan ke-8 ini kita akan memberi penugasan yang sifatnya kelompok begitu ya. Penugasan yang sifatnya kelompok kepada teman-teman, nanti kelompoknya diatur sendiri oleh teman-teman ya. Nah, kemudian tugas kelompok ini akan disampaikan pada akhir pertemuan ya, pada pertemuan ke-14. Nah, kemudian kita nanti juga akan membahas terkait dengan penilaian jalan dan jembatan. Nah, kemudian pada pertemuan terakhir, ya, nanti kita akan ada review materi dan kuis begitu ya. Namun untuk pertemuan yang ke-7 ya, sebelum UTS, ya, nanti kita lihat sikonnya ya. Kalau memungkinkan, nah nanti juga bisa kita melakukan review selama 7 pertemuan dan juga kuis ya. Tapi kita lihat nanti waktunya karena kita hanya 2 SKS ya, hanya 1,5 jam begitu. Apakah memungkinkan atau tidak nanti kita lihat. Itu teman-teman terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita diskusikan selama 1 semester ini. Nah, di sini dari pihak penyelenggara juga sudah menyampaikan bagaimana sih aturan membuat sebuah penugasan gitu ya. Ini hal baru juga di mana penugasan ini ya sudah diatur supaya menjadi standar begitu ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya ya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk materi pembahasan yang akan kita diskusikan selama 1 semester ini. Nggak ada, clear ya? Nah, kalau nggak ada, kita masuk nih ke materi berarti ya. Oh iya, terkait dengan perkuliahan kita. Perkuliahan kita ada beberapa rule yang saya terapkan buat teman-teman nih. Yang pertama, untuk kehadiran keterlambatan mungkin bisa sampai 15 menit saja. Ya, jadi saya mohon buat teman-teman yang mungkin terlambat maksimal 15 menit. Nah, kemudian absensi diusahakan teman-teman absensi sendiri-sendiri ya. Nah, karena ini menyangkut tadi ya, poin terkait teman-teman kan ada absensi ya. Ya, kebetulan kalau pertemuan pertama ini mungkin saya mengabsen karena untuk kenal lebih dekat ke teman-teman. Namun untuk kedepannya silakan teman-teman absen sendiri. Atau mungkin nanti setiap akhir perkuliahan ya, ketua kelas mungkin mengingatkan ke teman-temannya untuk absen.
Dan mungkin juga mengingatkan saya sekalian ya di setiap akhir pertemuan, nanti bisa saya cek siapa yang belum absen. Nah ini penting ya, jangan sampai nanti teman-teman hadir namun tidak melakukan absensi begitu ya, supaya teman-teman lebih care terhadap presensi teman-teman sendiri. Nah kemudian pada saat perkuliahan, saya minta teman-teman untuk menampakkan ya videonya, kecuali kalau memang ada kendala jaringan silahkan mungkin disampaikan gitu ya, karena namanya sekarang kita nih Zoom-nya kan pakai teknologi ya kan, dimana itu sangat tergantung gitu kan. Kalau teman-teman yang kebetulan jaringannya lagi nggak bagus pasti terganggu juga gitu ya, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu mungkin karena nggak bisa menambahkan video, monggo silakan nanti disampaikan saja ya. Kemudian juga terkait dengan pada saat pelaksanaan. Nah, kemarin ada yang tanya di kelas sebelumnya, Pak boleh nggak minum dan sebagainya gitu ya. Nah ini saya pikir nggak ada masalah kalau sekedar minum, kemudian makan permen, kan. Tapi kalau makan besar jangan ya. Jadi kalau makan kecil boleh lah, tapi kalau makan besar, nah nanti yang lain nanti bisa minta nanti ya. Jadi makan besarnya di luar pelajaran saja begitu. Ya, itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman untuk menjadi perhatian semuanya. Oke, dari ketua ada yang mau ditanyakan atau dari yang lain silakan. Mungkin cukup, Pak. Cukup ya, Mas Dimas ya. Dari Faras? Izin tanya, Pak. Ya, monggo silakan. Kalau mau ke belakang gitu, Pak, ke kamar kecil, izin atau langsung off cam aja ya, Pak? Oh ya, kalau ke belakang chat aja. Ya. Baik, Pak. Chat aja. Nanti kalau kedengaran suaranya nanti jadi mengganggu yang lain gitu kan. Jadi cukup dengan chat saja. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Yuk. Ini kalian ini kelasnya ini diacak terus setiap semester ya? Setiap kenaikan ya? Diacak ya? Ya, Pak. Tiap 2 semester. Ini kan semester ketiga kan? Tingkat 3 kan ini ya? Iya, Pak. Jadi selama kuliah nggak pernah ketemu dengan satu yang dengan yang lain ya? Pernah sih, Pak, 1 semester dulu, Pak. Tingkat 1. Oh, waktu tingkat 1 semester 1 sempat ya? Sempat masuk ya? Ya. Oh iya. Mungkin lah sempat masuk sekali, habis itu nggak pernah lagi gitu ya. Jadi ini teman-temannya ini berarti kenanya adalah via Zoom saja begitu ya. Apalagi diacak begitu ya. Nanti kalau ketemu beneran, ya kan? Nah, tambah nggak kenal lagi, ya, karena pada pakai masker ini siapa ya, gitu kan? Nah, kalau di sini kan ketemunya kan, oh tahu wajahnya, gitu kan. Nanti kalau ketemu beneran, gitu kan, pakai masker, makin nggak kenal lagi. Ini yang mana ya? Wajahnya yang mana? Oh, udah nggak kenal lah. Nah, ini resiko teman-teman nih kalau kuliahnya kuliah Zoom ya begini nih. Saya nggak tahu nih apakah semester depan sudah bisa offline atau masih Zoom gitu ya. Nampaknya sih kayaknya sudah harus mulai offline nih, ya kan? Karena saya kira di tingkat teman-teman udah pada vaksin semua kan? Nah, saya kira semua udah pada vaksin. Dosennya juga udah vaksin. Ya. Rata-rata sekarang sudah pada vaksin semua begitu. Jadi mungkin harusnya sih sudah mulai tatap muka begitu ya. Cuma nanti harus dipersiapkan juga sih pihak PKN STAN gitu ya. Screeningnya juga tetap dilakukan ketika mungkin mau masuk kelas atau mau masuk kampus begitu ya. Nah, cek suhu atau apa ini saya kira juga perlu juga dilakukan gitu ya.
Termasuk mungkin kapasitas pembelajarannya, apakah memungkinkan jumlah kelasnya itu tadi ya, satu kelas itu kalau bisa jumlahnya terbatas begitu, jangan banyak-banyak amat begitu. Kalau 27 satu kelas dengan kondisi kelas yang kemarin itu ya mungkin lumayan padat juga ya. Lumayan padat juga tuh, ya kan? Nah, nggak tahu nanti mekanisme seperti apa, karena di beberapa sekolahan yang sudah berlaku sistem pendidikan tatap muka itu kan shift-shiftan juga yang masuk gitu ya. Artinya dalam satu kelas pun mereka tetap pakai prokes juga, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Nah, ini kurang tahu nih ke depan bagaimana sistemnya. Ya, mudah-mudahan sih semester 2 seharusnya sudah bisa dijalankan. Nah, cuman masalahnya nih, ini kan teman-teman kalau semester 2 ke kampus itu tinggal 1 semester ya. Nah, nanti cari kos-kosannya ini, ribut lagi nanti ini kan cari kosannya. Kalau yang di asrama kan sih nggak ada masalah ya, karena cari kos sendiri nih ya. Nggak tahu nih. Ini satu angkatan kalian ini ada berapa orang nih? Satu angkatan semuanya, semua jurusan. Ada yang tahu nggak? 2.500-an mungkin sekarang, Pak. 2.500? Iya, Pak. Yang angkatan kalian ini? Iya, Pak, dari semua jurusan. Oh. 2.500 atau 2.600? Ini termasuk penerimaan yang paling banyak dulu itu ya? Angkatan paling banyak angkatan 2018, Pak. Sampai 8.000 kalau nggak salah. Oh, iya. Oke, iya. Ya, lumayan ya, kalau masuk semua ya, jadi audit lagi ya nggak tahu lah ini nanti gimana teknisnya ya. Oke dah, jadi sementara teman-teman nikmati dulu lah ya, nikmati 2 tahun di rumah ya kan, 2 tahun di rumah sebelum nanti teman-teman bekerja ditempatkan disebar di seluruh Indonesia, nah, kan. Jadi dipuas-puasin lah di rumah gitu ya, kumpul keluarga gitu ya. Nanti kalau udah kerja ya kan paling setahun sekali baru bisa ketemu keluarga gitu kan. Konsekuensi ya dari sebuah pekerjaan. Oke teman-teman, saya kira ngobrolnya cukup ya. Ini jam 8.13, mungkin saya akan coba melanjutkan ke materi pertama. Review kita terkait dengan pengembangan BMN ya. Nah teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya langsung aja bertanya ya, nggak usah nunggu selesai pemaparan semua baru bertanya, nggak usah ya. Jadi kalau misalnya satu slide ya saya selesai menyampaikan, teman-teman ada yang belum jelas monggo silahkan langsung bertanya saja. Oke, Mas Doni, silahkan Mas Doni. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail ke depan terkait dengan bagaimana penilaian BMN, tidak salah kita perkenalkan ke teman-teman ini bagaimana sih sebenarnya kekayaan negara itu sendiri, Bu ya. Kalau kita mau ngomongin kekayaan negara, maka ada 2 konsep. Ya, yaitu kekayaan negara yang dimiliki dan kekayaan negara yang dikuasai. Ya, kalau kekayaan negara yang dimiliki, ya itu terkait dengan dokumen-dokumen legal, artinya itu secara legal memang ada dokumennya yang dikuasai oleh negara. Ya, misalnya kekayaan negara yang dipisahkan. Itu aset-aset negara yang dia ada di misalnya BUMN, pemilikan pemerintah atas saham mayoritas misalnya di Bank Mandiri misalnya, ya kan, atau di BUMN yang lain. Nah itu adalah aset negara ya yang dia sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Ya ada juga kalau ini BUMN semuanya ya.
semua BUMN ya itu adalah mereka di sana ada investasi pemerintah. Kemudian juga ada di PTN, Perguruan Tinggi Negeri, ini kan dia sifatnya badan hukum ya. Nah, di sana juga ada investasi pemerintah di sana. Nah, ini dia kategorinya adalah kekayaan negara dipisahkan, atau mungkin aset-aset lain ya, aset-aset lain yang sifatnya penyertaan modal di beberapa perusahaan ya, itu juga masuk kategori itu ya. Nah, masuk kategori kekayaan negara dipisahkan. Jadi memang ada bukti real seberapa besar investasi pemerintah di dalam BUMN, PTN atau apa ya. Nah, itu ada terkait dengan persentasenya. Kemudian yang saat ini dikelola yang lebih detail lagi itu adalah terkait dengan barang milik negara. Ya. Barang milik negara atau barang milik daerah ini masuk kategori sebagai kekayaan negara yang dimiliki. Kenapa? Karena memang ada dokumen-dokumen pengadaannya, ya, ada dokumen-dokumen kepemilikannya. Nah, BUMN, BUMD itu bisa dari ya belanja pemerintah, ya, langsung dari APBN, ya, atau mungkin kalau daerah ya dari APBD, ya, itu macam-macam. Mungkin dia dapat berupa belanja barang, ya, di kantor-kantor itu. Kemudian belanja modal yang sifatnya lebih dari 1 tahun, investasi apa tuh gedung ya, investasi tanah dan sebagainya yang sifatnya dia lebih dari 1 tahun masuk kategori belanja modal. Bisa juga ada belanja hibah, belanja sosial maupun belanja lain-lain. Ini nanti aset hasil belanjanya bisa dikategorikan sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Kemudian juga ada yang sifatnya sumbangan, kontrak, putusan pengadilan, ya, yang kemudian dia menjadi barang milik negara. Ya, karena putusan pengadilan itu biasanya terkait dengan barang-barang sitaan, ya, atau barang-barang rampasan dari kejaksaan, aparat penegak hukum, ya. Nah, itu bisa nanti menjadi barang milik negara. Ya, barang milik negara. Kemudian hal lain adalah terkait dengan kekayaan negara yang dikuasai. Ya, ini secara dokumen memang belum ada, ya, tetapi ya secara kewenangan ini menjadi milik negara, ya, sebagai sebuah aset dari negara. Ya, contohnya apa? Contohnya ya bumi, air, udara, gitu ya. Ini semua adalah kekayaan negara yang dikuasai. Nah, kemudian ini semua ya yang saya sampaikan baik kekayaan negara dimiliki maupun dikuasai ini adalah menjadi objek penilaian, ya, menjadi objek penilaian. Kalau kita ngomongin BUMN sudah clear, kekayaan negara dipisahkan itu juga kalau memang misalnya dalam rangka penggabungan, ya, atau mungkin peleburan aset, ini bisa menjadi nanti dilakukan penilaian begitu, ya. Nah, kekayaan negara yang dikuasai pun sekarang teman-teman juga sudah belajar bagaimana penilaian sumber daya alam, ya, sudah diajarkan, ya, bagaimana tambang batu bara, mineral, ya kan, kemudian sumber daya air, sumber daya kelautan, ya. Ini semua sekarang sudah mulai digalakan untuk dilakukan kegiatan penilaian, ya, untuk mengetahui nilainya. Nah, kalau kekayaan negara yang dimiliki, nah ini sekarang konsepnya sudah bisa menjadi aset BUMN karena sudah tercantum di dalam laporan neraca pemerintah pusat. Ya. Nah, kemudian kalau kekayaan negara yang dikuasai berupa sumber daya alam ini saat ini memang belum tercatat. Baru dalam proses, ya, untuk dicatat laporan neraca sumber daya alamnya. Ya. Nah, ini beberapa unit instansi terlibat di dalam penyusunan neraca sumber daya alam ini. BJKN, kemudian BPS, gitu ya.
maupun sektor-sektor pertambangan, jenis sektor pertambangan, ya seperti misalnya Kementerian Energi, ya kan? Nah ini mereka juga terlibat di dalam proses penyusunan sumber daya alam ini, neraca sumber daya alam, ya. Misalnya Kementerian Kehutanan dan sebagainya. Ini semua terlibat di dalam konsep penyusunan neraca sumber daya alam ini. Nah ini adalah konsep terkait dengan aset pemerintah. Nah, kalau kita melihat bagaimana komposisi BUMN, ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ya. Dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Nah, kemudian ini kebetulan data di tahun 2017. Nah, untuk saat ini revaluasi di tahun 2017 yang dimulai 2017 dan sudah dinyatakan diterima oleh BPK melalui laporan keuangan audited BPK WTP, ini ada peningkatan jumlah aset pemerintah yang cukup signifikan, ya. Dari tahun 2017 dari total asetnya 5 ribuan triliun, ya kan, ini meningkat drastis, ya, di tahun 2020 hasil revaluasi gitu. Mungkin sekitar kenaikannya sama 3 kali lipat gitu, hasil reval. Itulah kenapa reval ini menjadi penting, ya, dan menjadi target nasional karena untuk mengupdate nilai dari sebuah aset BUMN, dan rata-rata nilai ini menjadi naik, ya, karena kenaikan nilai tanah sebagian besar dipengaruhi oleh nilai tanah yang sudah mengalami kenaikan begitu, ya. Nah, kalau penambahan aset ini kan kalau kita lihat di tahun 2013 sampai 2017 ini kan smooth begitu, ya, kenaikannya, ya. Ini kenaikannya karena unsur tadi pengadaan, ya. Tapi kalau begitu direval maka dia meningkat drastis kenaikannya itu karena adanya perubahan nilainya, ya, perubahan nilai aset itu sendiri. Gitu. Oke, ini kalau kita ngomongin neraca, ya. Untuk tanah itu totalnya adalah 1 triliun. Nah ini untuk tanah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, gitu, ya, hasil reval kemarin. Nah, yang menjadi di bahan diskusi adalah teman-teman, ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa mayoritas aset kita ini yang menyumbang nilai aset tertinggi itu sebenarnya ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, ya, yang menyumbang aset nilai tertingginya, ya, itu adalah ada di DKI dan sekitarnya. Ya, DKI, Tangerang, Bogor, ya, Bekasi, ini nilai asetnya lumayan tinggi dan itu menyumbang nilai yang sangat luar biasa untuk neraca pemerintah pusat. Yang jadi isu sekarang adalah, ya kan, terkait dengan perpindahan negara, perpindahan ibu kota, ya. Perpindahan ibu kota ini menjadi isu menarik ini. Kenapa? Karena selama ini neraca kita ini didominasi oleh nilai aset yang ada di DKI Jakarta terutama. Bagaimana nanti dengan perpindahan ibu kota? Kan? Nah, tentunya aset-aset ini nanti akan ditinggalkan ini. Nah, sekarang masih disusun bagaimana atau mekanisme pengelolaan aset, ya, yang nanti akan ditinggalkan ketika ibu kota ini pindah ke Kalimantan, ya, dan itu sudah bisa dipastikan tahun 2024, ya, Presiden meminta ibu kota harus sudah pindah di Kalimantan, ya kan? Nah ini kayaknya nanti generasi teman-teman ini nih yang akan mengisi ke sana nih kayaknya nanti, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya, nanti tinggalnya di Kalimantan. Ini ada orang Kalimantan nggak? Kayaknya nggak ada yang kelas ini orang Kalimantan, ya. Wah, berarti nanti semua akan jadi perantau ini, ya. Ini bukan orang asli situ, tapi perantau semua nanti. Ya. Kalau teman-teman ditempatkan di kantor pusat, misalnya kan, nah, sudah pasti itu nanti
siap-siap pindah ke Kalimantan. Kecuali kalau teman-teman memang ditempatkan di daerah-daerah ya. Nah, di daerah-daerah dalam arti bukan di kantor pusat, ya mungkin nanti sesuai dengan penempatannya masing-masing lah, gitu ya. Nah, ini menjadi hal menarik ya terkait dengan pengelolaan aset ini. Ini menjadi PR besar bersama buat teman-teman di JKN terutama karena terkait dengan pengelolaan aset BUMN ini, ya ini kan menjadi ranahnya pengelolaan teman-teman BUMN. Baik ya dalam hal pengelolaan maupun dalam hal penilaiannya. Bagaimana nanti tindak lanjut atas aset-aset yang ditinggalkan ini mau diapain? Mau disewakan, apakah mau dikerjasamakan, atau bahkan mungkin mau dijual gitu. Ya kan? Kenapa? Ya karena pemerintah sendiri untuk bangun kota barunya pun belum ada anggarannya kan. Ya kan? Nah, artinya ya bagaimana caranya nanti supaya kota baru terbentuk? Ya salah satu alternatifnya memang ya dengan menjual aset-aset atau memanfaatkan aset-aset yang ada di Jakarta ini begitu. Ya. Nah, itu gambaran sekilas tentang bagaimana sih pengelolaan aset khususnya terkait dengan bagaimana nanti kalau sudah terjadi perpindahan ibu kota. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kayaknya ini kelasnya pada pendiam ya? Apa memang ini kelasnya semua pada pendiam semua gitu ya? Saya nggak ngerti nih, nggak tanya ini artinya jelas atau memang pendiam gitu. Tanggung jawab nanti ketua kelasnya lah. Tanggung jawab ketua kelasnya kalau nggak ada yang tanya. Siapa yang tanya tadi? Saya Pak Gilang, Pak. Oh, Gilang, silakan Gilang. Ini Pak, saya ingin tanya itu yang soal kekayaan negara dipisahkan itu dari dulu saya masih belum ada gambar. Maksudnya dipisahkan itu pisahkan dari apa ya? Apa dari APBN atau bagaimana? Oke. Kekayaan negara dipisahkan. Oke ya. Bahasanya emang dipisahkan gitu ya. Ya oke. Jadi memang ya konsep pengelolaan BUMN kita itu kan apa tuh ada yang barang milik negara, sifatnya barang milik negara itu dia pengelolaannya langsung ya langsung oleh unit instansi pemerintah begitu ya kan, misalnya ya langsung oleh Satker, satuan kerja ya teman-teman, ngerti ya istilah-istilah ini ya. Satuan kerja misalnya Kementerian Agama, Kepolisian, TNI, itu kan pemerintah, ya kan? Sehingga kalau ada aset-aset yang digunakan atau dikelola oleh mereka itu maksudnya kategori adalah barang milik negara, ya. Tapi, ya kan ada namanya badan usaha yang dia pengelolaannya itu terpisah. Ya, dia semi swasta lah begitu. Namanya BUMN. Nah, saya kasih contoh salah satunya ya. BUMN, misalnya Waskita Karya, itu kan BUMN, badan usaha milik negara. Jadi dia semi swasta begitu. Kenapa? Karena asetnya itu atau apa manajemennya itu tergantung dari kepemilikan saham. Ya kan? Jadi di sini pemerintah biasanya 51% lah minimal atas kepemilikan saham di BUMN itu ya untuk sahamnya, tetapi kan pengelolaannya itu sebenarnya murni swasta. Ya. Jadi BUMN yang ada di seperti Bank Mandiri lah. Ya kan? Bank Mandiri kemudian ya jenis-jenis bank itu ya BNI dan sebagainya. Itu sistem pengelolaan usahanya itu mandiri. Termasuk tadi Waskita Karya dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini tidak bisa turut campur tangan secara langsung mengintervensi kegiatan bisnis mereka begitu ya. Ya kan? Nah, terutama dalam hal pengelolaannya. Jadi misalnya masalah penggajian dan sebagainya, itu sudah murni swasta. Ya kan?
standar gajinya bukan lagi gaji PNS, gajinya gaji swasta gitu. Namun ada kepemilikan, ada investasi nilai yang diinvestasikan pemerintah ke dalam BUMN itu. Gitu. Ini kan? Nah, karena ada investasi pemerintah di situ, maka perlu dilakukan pengawasan. Ini kan? Ya meskipun kita pemilik saham, ya kan? Memang ada yang sebagian besar itu memang di atas 51% ya, supaya kendali pemerintah tetap ada. Gitu. Namun ada juga yang mungkin ya bukan BUMN ya, yang mungkin badan usaha lainnya yang kepemilikan pemerintah nggak nyampe 51% misalnya. Nah itu kan tetap aja pemerintah harus melakukan monitoring dan pengawasan gitu, atas pengelolaan investasi pemerintah itu. Makanya karena mekanismenya tidak langsung begitu ya, pengawasannya dia tidak langsung konsepnya, maka dinamakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ya, dia tidak dikelola secara langsung, beda dengan barang milik negara. Nah, tapi ini kekayaan negara yang sifatnya sebenarnya aset-aset pemerintah, ya ada investasi pemerintah di situ yang pengelolaannya harus diawasi oleh pemerintah. Nah, ya, sehingga sering kita dengar kasus misalnya kemarin Bank Mandiri misalnya. Ya kan, karena pengelolaannya atau manajemennya dia hampir kolap, mau nggak mau untuk mempertahankan BUMN itu dilakukanlah injeksi dana oleh pemerintah kan gitu. Ya untuk mempertahankan supaya BUMN itu tetap berdiri. Nanti apa yang didapatkan dari pemerintah? Tentunya dari keuntungan ya, bagi hasil berapa besarnya nanti keuntungan yang akan diterima oleh pemerintah sebagai penerimaan negara tentunya ya. Jadi dari BUMN ini kan mereka akan menghasilkan pendapatan, akan menghasilkan penerimaan ya. Penerimaan ini nanti akan dibagi hasil ya antara investor lain dan pemerintah gitu, sesuai dengan biasanya kepemilikan saham tentunya ya. Nah, itu menjadi salah satu penerimaan negara. Jadi kenapa bahasanya dipisahkan? Karena konsep pengelolaannya berbeda. Ya, gitu ya, Mas Gilang ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Dimas. Ya, Pak. Mengenai ini, Pak, pengelolaan BUMN ini misalnya dijual, Pak. Itu kan di kota saya tuh banyak itu, Pak, kayak ada pelang di suatu rumah itu ini negara. Nah, tapi itu memang banyaknya itu kayak kosong yang sudah lama banget gitu, Pak. Nah, itu apakah dijualnya itu harus ke sesama pemerintah atau boleh swasta? Terus atau boleh dibeli sama misalnya buat warung kopi gitu. Nah, itu apakah ada ketentuan khusus itu, Pak, buat penjualan dari barang milik negara ini, Pak? Terima kasih. Oke, makasih Mas Dimas. Ini contoh case-nya barangnya apa? Contoh case-nya. Suatu rumah gitu sih, Pak, di suatu kampung itu ada kayak rumah dinas apa gimana gitu, Pak. Oh ya. Oke. Nah, oke, karena Mas Dimas ngomongnya itu, nah nanti kita jawabnya setelah slide yang akan saya jelaskan dulu ya, biar teman-teman nyambung. Oke, jadi untuk regulasinya ya teman-teman, kita masih merefer ke apa itu PP 27 dan PP 28 yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Mas Dimas tadi. Bagaimana sebenarnya siklus pengelolaan BUMN itu? Ya. Jadi siklus pengelolaan BUMN itu dimulai dengan adanya namanya perencanaan. Mau misalnya berencana mau bikin gedung misalnya, ya kan, mau pengadaan mesin, kendaraan dan sebagainya. Konsepnya direncanakan dulu. Nah, setelah ada konsep perencanaan, maka tentunya nanti ada mekanisme penganggaran. Oh, ini nanti disiapkan anggaran sebesar sekian untuk membangun gedung dan sebagainya. Habis itu proses pengadaannya, ya, proses pembangunan gedung, nah itu namanya pengadaan. Nanti setelah gedungnya siap,
atau rumah hasil dibangun tadi siap, maka nanti ada namanya proses penggunaan. Dalam proses penggunaan ini ada mekanisme namanya penetapan status penggunaan barang. Jadi istilahnya pengesahan lah begitu ya. Oh, ini bangunannya sudah jadi. Ya, maka ada namanya penetapan status penggunaan barang, misalnya untuk gedung LIPI misalnya. Ya, jadi sudah di state di situ. Nah, nanti yang menetapkan ini dari pihak DJKN selaku pengelola barang. Kalau pengguna barang itu dia di luar DJKN seperti kementerian lembaga yang lain ya, itu pengguna barang. Nah, kemudian di dalam penggunaannya dimungkinkan ada aset-aset yang idle yang tidak dimanfaatkan. Misalnya kalau gedung ya mungkin ada space-space yang karena gedung itu terlalu luas sehingga tidak dimanfaatkan misalnya. Ada space kosong ya, space idle. Atau mungkin kalau tanah misalnya, tanah ada yang tanah luas, ada space tanah yang idle. Maka terhadap aset BUMN yang idle tadi dilakukanlah proses namanya pemanfaatan. Ya, pemanfaatan ini banyak nanti apakah dia misalnya dengan cara disewakan atau kerjasamakan begitu. Nah, disitulah kemudian muncul penilaian, ya, dalam rangka membantu proses mekanisme pemanfaatan tadi, ya, untuk menentukan berapa sih nilai sewanya, berapa nilai kerjasamanya begitu. Nah, untuk pengamanan, ya, ini perlu dilakukan juga terkait dengan aset-aset pemerintah. Pengamanan itu bisa secara fisik, ya, dengan misalnya dibikin pagar, ya kan? Bisa juga secara legal, administrasi, misalnya dengan disiapkan dokumennya. Kalau tanah itu belum ada sertifikatnya, ya disertifikatkan misalnya. Nah, itu namanya pengamanan. Nah, kemudian dalam proses supaya kegiatan atau manfaat dari BUMN tadi maksimal, tentunya harus ada proses pemeliharaan. Gedung misalnya kan butuh perawatan, pengecatan dan sebagainya, itu namanya pemeliharaan. Dan itu butuh biaya ya, ada namanya nanti biaya pemeliharaan. Ya. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah penata usahaan. Jadi barang-barang tadi yang sudah ada tadi semua dicatat di dalam proses namanya penata usahaan. Ada nanti namanya daftar barang, ada daftar inventaris barang dan sebagainya. Nah, ini namanya proses pencatatan, proses penata usahaan ya. Nanti ada aplikasinya, kalau di kita namanya aplikasi SIMAN ya, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Nah, di sana nanti ada mekanisme proses penata usahanya. Nah, kemudian terhadap properti-properti tadi ya kan, yang sudah diadakan, dibangun, ya kan, ini dengan bertambahnya umur tentunya ada kemungkinan itu sudah tidak memberikan manfaat lagi. Bisa karena perkembangan zaman sehingga lokasi itu menjadi tidak strategis, ya kan? Misalnya untuk tanah-tanah tertentu ya, maka terkait dengan properti yang sudah tidak memberikan manfaat maksimal ini nanti bisa dipindah tangankan. Ya, dipindah tangankan itu mekanismenya bisa dijual. Ya, dijual artinya oh ini kayaknya lebih menguntungkan kalau dijual ya dijual. Tapi kalau misalnya tadi terkait dengan lokasi yang strategis, ini buat kita kayaknya nggak strategis nih buat pemerintah. Tapi mungkin swasta merasa itu strategis. Ya. Kemudian swasta juga punya tanah yang mungkin strategis menurut pemerintah misalnya. Nah, nanti ada mekanisme tukar menukar. Ya. Jadi kalau konsep pemindah tanganan ini bisa dijual, bisa juga dengan pelepasan aset dengan cara ditukar menukar dengan pihak lain. Nah, kan? Nah, kemudian terhadap aset yang sudah nggak bisa dijual lagi, ya sementara dia nggak bisa memberi manfaat, nah prosesnya ada dengan dimusnahkan. Misalnya nih, biasanya alat-alat kedokteran, alat-alat penelitian, ya kan, itu kan harganya mahal tuh. Tapi kalau sudah rusak nggak bisa diapa-apain, ya.
alat-alat kedokteran itu kan. Nah, siapa juga yang mau beli barang second untuk alat-alat kedokteran kan nggak ada lagi. Apalagi yang rusak, ya kan? Nah, itu biasanya dimusnahkan prosesnya. Tidak dijual, tapi dimusnahkan. Nah, mekanisme yang dilakukan setelah pemindahan atau pemusnahan, tentunya ini kan mengakibatkan barang itu sudah tidak ada lagi dari daftar barang kita ya, BMN. Maka langkah terakhir adalah dengan cara dilakukan penghapusan. Nah, jadi menghapus aset BMN yang tadi yang sudah dipindah tangankan atau sudah dimusnahkan. Ya, nah itu siklus pengelolaan BMN, di mana tentunya dalam siklus ini butuhlah namanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Nah, terkait pertanyaan dari Dimas tadi, ada aset BMN yang ditulis dijual, kepada siapa jualnya? Jadi sebenarnya terkait dengan yang jelas mekanisme penjualan aset BMN itu harus dilakukan secara lelang. Ya, belum kalau mau dipindah tangankan ya, belum ada mekanisme lain ya yang di luar lelang, itu belum ada. Siapa yang akan membeli lelang? Kalau yang mau membeli lelang tentunya siapa saja boleh, ya kan? Asalkan bisa sesuai dengan harganya kan gitu, ya kan? Mau pedagang kah, mau PNS, mau swasta, individu, perusahaan, monggo silakan. Yang penting nanti memang mekanismenya melalui mekanisme lelang. Nah, biasanya seperti itu. Nah, saya kurang paham tadi case-nya Dimas yang disampaikan, apakah itu memang aset BMN yang akan dijual lelang atau itu mungkin sitaan pihak tertentu yang akan dijual gitu. Nah, nanti dicek lagi apakah itu benar-benar BMN atau bukan. Nah, ya. Mungkin itu jawaban buat Dimas. Gimana Dimas? Ada yang mau disusun lagi? Sudah aman, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang tanyain? Yang lain? Izin Pak, Monggo silakan. mau tanya Pak, itu sirkuit MotoGP itu termasuk BMN enggak? Terus juga kalau itu termasuk BMN, kira-kira itu penilaiannya gimana Pak? Soalnya kan belum ada pembandingnya gitu Pak. Oke. Ini sirkuit mana nih? Mandalika? Iya Pak. Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Pertanyaan menarik. Ada sirkuit Mandalika. Kemudian di daerah sana juga ada Labuan Bajo yang menjadi ikon sekarang ya. Jadi begini, ini menarik ini. Bagaimana konsep sirkuit ini sebenarnya asetnya seperti apa sih? Nah, di dalam pengelolaan BMN, ya, pengadaan barang khususnya terkait dengan proses pengadaan ini. Di dalam pengadaan itu, pemerintah itu tidak selalu siap dana, ya kan? Dananya nggak ada lah untuk misalnya kayak tadi bangun sirkuit semuanya, ini pemerintah nggak ada. Mau bikin pelabuhan, termasuk mungkin bikin jalan tol ya, yang sekarang teman sudah lihat. Tol di Jawa semua tol dari ujung ke ujung sudah ada tolnya sampai Surabaya. Ya, dari Merak Surabaya sudah ada tol. Dari Sumatera mulai dari Bakauheni sampai ke Medan sudah ada ya. Sudah sampai Medan ya. Sampai Palembang ya. Palembang sudah sampai Palembang. Ya. Nah, ini kan semua butuh biaya nih. Nah, pertanyaannya apakah semua ini biaya pemerintah? Tidak. Ya. Jadi pemerintah itu ada konsep namanya konsep kerjasama pemanfaatan atau KSP kalau sifatnya bisnis. Tapi kalau konsepnya adalah infrastruktur seperti pelabuhan, ya, jalan, itu konsepnya nanti namanya kerjasama pemanfaatan atau penyediaan infrastruktur. Ya. Jadi di sana pemerintah itu hanya memberikan investasi berupa lahan saja. Pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah, termasuk sirkuit Mandalika misalnya. Pemerintah melakukan pembebasan terhadap lahan itu. Ya kan? Nanti investor yang melakukan pembangunan.
sama seperti jalan juga. Pemerintah hanya melakukan pembebasan lahan, swasta yang akan melakukan investasi untuk pembuatan jalan tol. Makanya jalan tol itu membayar. Nah, konsepnya nanti adalah bagi hasil. Ya, bagi hasil atas penerimaan dari objek tadi. Nah, kerjasama ini ya kalau KSP, kerjasama pemanfaatan, itu 30 tahun dan bisa diperpanjang. Tapi kalau kerjasama penyediaan infrastruktur, maka dia 50 tahun dan bisa diperpanjang. Ya. Nanti konsep bagi hasilnya beda lagi. Kalau KSP, ya kan, kerjasama pemanfaatan itu konsepnya bisnis. Ya, ada pembagian keuntungan yang harus diserahkan oleh pemerintah dan ada namanya kontribusi tetap yang harus diserahkan kepada pemerintah. Jadi karena konsepnya bisnis. Tapi kalau penyediaan infrastruktur itu konsepnya adalah pemerataan pembangunan. Sehingga yang akan diserahkan kepada pemerintah itu kalau ada keuntungan. Jadi kalau modal dia sudah balik modal, keuntungan sudah didapatkan, ya kalau ada kelebihan keuntungan barulah diserahkan kepada pemerintah. Ya, itu kalau infrastruktur karena memang pemerintah itu melihatnya semata-mata bukan dari keuntungan saja, tetapi dilihatnya adalah dampak infrastruktur itu. Ya, bagaimana dampak infrastruktur itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, itu ya, itu namanya kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Begitu, Mas Mita. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Saya mungkin mau langsung ke bagian ini. Kalau yang lain nanti silakan dibaca ya. Waktu ini kita mepet. Saya coba sampaikan ini. Bagaimana paradigma pengelolaan aset sekarang dan yang akan datang? Nah, kalau yang konsep tradisional itu dia konsepnya untuk layanan publik. Tapi konsep ke depan maka terhadap kekayaan negara tadi konsepnya adalah pertama kita harus melihat efektivitas penggunaan asetnya. Ya. Jadi kalau memang dalam memberikan pelayanan itu cukup ya, hanya luas 500 meter persegi misalnya, maka tidak diperlukan 1000 meter persegi untuk membangun itu gitu. Ya. Kalau dulu konsep pelayanan ya nggak apa-apa lah bangun 1000 yang dipakai 500 ya kan lebih longgar begitu. Nah, itu konsep tradisional. Tapi kalau konsep sekarang adalah efektivitas penggunaan asetnya. Makin efektif makin bagus. Kemudian konsep cost saving terkait dengan aset-aset yang idle ya. Maka jika misalnya ada satker A dia punya bangunan ya 3 lantai, tapi dimanfaatkan cuma 2 lantai, yang 1 lantai kosong. Ada satker B yang dia nggak punya gedung, selama ini nyewa. Maka dengan konsep cost saving ini, ya yang nyewa tadi, satker B bisa menggunakan asetnya punyanya A yang di lantai kosong tadi, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk sewa gedung atau untuk bangunan baru. Itu namanya konsep cost saving. Nah, targetnya tentunya apa? Ya penerimaan PNBP. Dari aset-aset yang idle tadi, ya yang mungkin ada space yang kosong, ya itu dimanfaatkan, disewakanlah misalnya untuk sewa ATM, sewa kantin dan sebagainya. Nah, ini tentunya adalah untuk peningkatan PNBP. Ya. Nah, terhadap BUMN atau BLU tentunya akan memberikan nilai tambah terhadap investasi. Ya. Kemudian targetnya tentunya adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau pemerintahan itu dilakukan dengan efektif,
efisien terhadap aset itu, tentunya tata kelolanya menjadi lebih baik. Ya. Dan target dari semua ini adalah tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah target ya yang dibuat oleh pemerintah saat ini di dalam pengelolaan kekayaan negaranya. Ya. Nah, ini konsep atau paradigma yang harus ada di dalam pengelolaan BMN, pengelolaan kekayaan negara, supaya setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat, ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Clear ya, jelas ya? Oke. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ini. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup semuanya? Ini harus dipancing-pancing di rumahnya nih. Iya nih. Ini jangan-jangan biar cepat selesai aja lah, jangan tanya. Soalnya saya mau ada acara nih. Pokoknya kalau ada acara, Pak, ingin bertanya Pak. silakan diacarakan setelah jam 9. Nah, kan gitu ya. Silakan Mas Doni. Silakan Doni. Doni, dengar suara saya? Sorry, maaf Pak. Izin bertanya Pak. Oh, silakan. Pak, kalau cost saving itu boleh pakai aset investasi lain Pak? Cost saving? Iya Pak. Oke. Ya, betul sekali Mas Doni. Boleh-boleh aja, tetapi nanti makanya di DJKN itu ada namanya WASDAL, pengawasan dan pengendalian. Maka di dalam WASDAL itu diperintahkan kepada semua unit instansi itu untuk melaporkan aset idle-nya. Oke? Karena pengelola BUMN itu adalah DJKN. Sehingga aset-aset kementerian lembaga yang idle itu kita setiap bulan itu WASDAL, dan setiap tahun selalu meminta untuk melaporkan kepada DJKN, sehingga ya kan dengan adanya satu sentralisasi pengelolaan aset ini diketahui nanti, ya, oh ini lagi nganggur nih, kemudian ketika dalam satu kota misalnya, oh kantor ini dia ternyata sewa atau mau bangun, maka nanti kita alihkan, nggak usah bangun, ini kayaknya udah cukup nih, ada aset yang nganggur punyanya A misalnya. Ya kan? Nah, ini adalah konsep cost saving begitu. Pemerintah artinya apa? Pemerintah menghemat tadi. Menghemat nggak jadi bangun, menghemat nggak jadi sewa, dengan mengoptimalkan properti yang ada begitu. Ya, itu namanya konsep cost saving. Cuman masalahnya adalah terkadang ya ego ini masih ada di setiap satker. Wah, ini kan aset punya saya gitu kan. Ngapain saya serahkan ya, meskipun sebenarnya idle, dia bilangnya nggak idle gitu. Ya. Enggak kok, ini enggak nganggur, ini saya manfaatkan, padahal nganggur. Ya, itu. Jadi kesan menguasai aset itu terkadang masih ada di setiap satker, karena tadi pola pikirnya masih pola pikir tradisional. Ya. Yang dia merasa itu punyanya sendiri, padahal itu punya negara yang harusnya digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Nah, sekarang kalau nanti ada konsep perpindahan ibu kota, udah nggak bisa lagi dia mengelak seperti tadi kan. Yang di Jakarta mau nggak mau kalian pindah. Ya, untuk yang kantor-kantor yang memang diperlukan di Jakarta nanti akan dijadikan satu. Ya, di kawasan tertentu dijadikan satu. Jadi tidak tersebar-sebar. Yang lain semua dijual atau dimanfaatkan, atau mungkin kalau dia itu termasuk lahan hijau, ya akan diserahkan ke Pemda DKI untuk dijadikan lahan hijau misalnya. Nah, seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Oke, terima kasih Doni. Satu lagi, kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Mungkin terkait
tadi ya Pak, efektivitas penggunaan aset, terus dari segi cost saving di paradigma baru. Tapi dari contoh yang saya temui gitu Pak di kehidupan nyata, kayak rumah kepala dinas yang mega, terus kepala instansi pemerintah juga penuh corak gitu Pak, apa namanya, rumah ada kantornya. Terus juga saya pernah dengar berita kalau ada apa ya, Pemda yang mobil dinasnya juga mewah kayak Pajero gitu Pak. Nah itu apakah diperbolehkan Pak? Atau mungkin ada batasan-batasan atau aturan-aturan terkait BMN-nya kayak gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Tarik. Nah ini menarik nih, ya kan? Memang di dalam pengadaan barang, ini kalau instansi pemerintah ya, instansi pemerintah, itu memang setahu saya itu sebenarnya ada standarnya memang, ya kan? Tapi standar itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Nah, bedanya antara Kementerian Keuangan, nah ini bocoran saja nih sebenarnya, dengan non Kementerian Keuangan. Kalau di Kementerian Keuangan itu karena dia tahu susahnya cari duit gitu ya. Cari penerimaan negara itu susah, nggak gampang. Maka Bu Menteri itu di dalam pengadaan barang-barang khususnya untuk pejabat, baik eselon 3, ya eselon 2, itu standarnya minimal sebenarnya. Iya kan? Jadi standar minimal lah gitu. Beda dengan KL yang dia ngerasa nggak cari duit gitu. Ya sudah, ini kan standarnya maksimal, ada sekian sama sekian, ya ambil yang maksimal gitu. Sehingga benar tadi Atarik sampaikan, saya juga kadang gitu ya merasa gelisah gitu ya. Salah satu unit kementerian lembaga yang lain ya, yang bukan Kementerian Keuangan. Kalau di Kementerian Keuangan ya kan paling banter ya untuk mobil dinas kepala kantor misalnya eselon 3 itu Innova lah begitu ya standarnya. Tapi di kementerian lain itu eselon 3-nya ada yang sampai tadi Pajero kan gitu kan. Nah ini kan kadang itu tadi dibilang kan standarnya dia dimaksimalkan gitu. Padahal itu level eselon 3 loh. Ya, sama-sama eselon 3 di kementerian lembaga eselon 3 ya Fortuner, Pajero gitu kan. Sementara di DJKN hanya cukup Innova atau di pajak juga begitu. Ya sama lah di keuangan lah begitu ya. Nah ini memang sungguh ironis begitu. Jadi memang kembali ke masalah budaya sebenarnya. Budaya kita itu tadi aji mumpung lah gitu. Ya kan? Aji mumpung aku jabat ya sudahlah aku maksimalkan fasilitasnya. Beda kalau di keuangan jujur saja ya, karena tadi teman-teman di keuangan itu dan Bu Menteri juga tadi susah gitu ya. Maka karena susah cari duit maka efisiensi itu memang ditekankan. Maka selalu menjadi contoh di dalam efisiensi anggaran pasti di Kementerian Keuangan. Kementerian lain belum dipotong masalah anggaran, Kementerian Keuangan dipotong sendiri, potong duluan, ya kan? Itu. Jadi memang faktanya begitu gitu ya. Nah inilah agak sulit sebenarnya memunculkan budaya bagaimana bahwa pengelolaan aset, bagaimana kita dalam menggunakan aset BUMN itu jangan berfoya-foya ke kementerian yang lain itu kan agak susah. Ini kan kalau level Fortuner itu di kita eselon 2 begitu, tapi di kementerian lain ada yang eselon 3. Itu hanya satu terkait pengelolaan aset, belum terkait dengan kegiatan-kegiatan. Di Kementerian Keuangan dilarang keluar kota dan sebagainya kan gitu kan, untuk rapat luar dan sebagainya. Kementerian lain dikasih anggaran itu untuk dihabiskan, ya kan. Kalau di Kementerian Keuangan enggak ada ukurannya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan itu kebetulan kan ada IKU ya, indikator kinerja utama, salah satunya adalah penghematan. Dari anggaran yang sudah kalian gunakan berapa persen penghematan yang bisa kamu lakukan, itu menjadi kinerja dia. Nah, tapi IKU ini kan di setiap kementerian lembaga beda-beda. Kementerian lembaga lain diukur dengan cara menghabiskannya. Nah, kan
semakin habis semakin bagus. Ini kan kontroversi sebenarnya, ya kan? Nah, itu ya teman-teman, Mas Tarik. Jadi agak susah memang kita menyamakan pola pikir, menyamakan budaya yang ada di Kementerian Keuangan ini keluar Kementerian Keuangan agak susah. Ini agak susah. Ya, ini ya kembali semua kan, bukan hanya di level kementerian, ya DPR juga seperti itu dan sebagainya. Ya sama lah sebenarnya. Jadi kembali sebenarnya ke masalah budaya lah ya. Jadi budaya apa adanya. Nah ini nampaknya juga di Indonesia kayaknya masih banyak ya kita jumpai yang menggunakan budaya aji mumpung tadi. Itu Mas Tarik mungkin ya, terkait dengan efektivitas dan cost saving. Terima kasih banyak, Pak. Oke, teman-teman, waktu sudah jam 9, waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya ada waktu 10 menit untuk mereview teman-teman dan melaporkan kegiatan pembelajaran ini. Saya kira saya cukupkan dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kita jaga kesehatannya dan insya Allah kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Demikian ya, ketua kelas ya, cukup ya? Ya Pak, cukup Pak. Oke, mungkin dari saya akhiri teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.